Halo semuanya, selamat datang Emang di udah channel nyala? YouTube Peri Kacang. Cepet banget ya. Udah dong. Aku udah tanpa Mikia, aku kalem. Tapi Capek kalau sama Oke. Mikia terus. udah kamu diam, kamu fokus ngedit aja dulu. Yes. Iya, jadi hari ini aku collab sama Hoho-chan. Aku dibilang Chan tau. Hai, Odes. Yoroshiku onegaishimasu. Kok silau ya hari ini? Iya, silau. Jadi hari ini kita ngobrol yuk Mas. Ayo ngobrol. Jadi kan Mas Hoho nih udah berapa tahun nih Mas kerja di Jepang? Aku masuk ke tahun 9 sekarang. Yoi, lama banget dong. Dari 2000 berapa tuh? 2015. 2015 aku masih SMP kelas 3. Masa? Itu ya? Bocil dia. Kita kan beda. Oh ya, 6 beda tahun. klan ya. Oh, beda klan maksudnya beda itu ya. Iya. Kan? Beda jidainya. Ya jedanya beda. Jadi, tapi kenapa ya jokes kita kok agak nyambung ya? Padahal kita beda generasi. Jadi pertama kali ke Jepang 2015. 15 aku bulan Juli itu. Kamu kapan? Ke Jepangnya dulu kapan? Oh, umur 5 bulan. Enggak, maksudnya tahun berapa? Tahun 1900 Enggak, datangnya ke Jepang. Iya, kan aku lahir langsung ke Jepang. Masuk kah? Oh iya, kamu lahirnya di Jepang, terus ke Akhirnya di Indonesia. Indonesia, pas umur 5 bulan ke Jepang. Tapi abis itu ke Indonesia lagi lama, baru ke sini lagi gitu. Ke Indonesia lagi bentar doang, setahun. Oh, berarti hampir lamanya di Jepangnya. Iya, kalau Mas Hoho pertama kali ke Jepang, itu gimana kisah hidupnya? Coba dong, mau tahu dong, kenapa bisa tiba-tiba 2015 tuh datang ke Jepang? Jadi pertama sebenarnya aku nggak ngerti tentang di Jepangan ya, kayak kerja apa, nyari duit di Jepang sebenarnya nggak tahu dulu. Jadi pas SMA itu ada kayak info dari guru sekolah gitu, guru agama dulu kayak ngomong, siapa yang mau ke Jepang nanti kasih tahu aja nih, ada yang tahu kerja di Jepang. Tapi kayak cuma denger gitu doang, tapi nggak tertarik kelas 2 SMA itu. Terus akhirnya kayak setelah lulus bertahun-tahun kemudian baru kayak nganggur, nggak ada kerjaan. Oh gitu. Terus yaudah keluar negeri aja dah. Apalagi kan dulu kan pengen punya duit karena pengen nikah gitu. Istilahnya kak ada kayak bayangan seandainya aku nikah aku butuh duit nih. Tapi kalau nggak ada duit gimana mau nikah nih? Makanya nyari yang paling cepet kalau cuman kerja biasa kan nggak punya duit. Makanya kayak ya luar negeri aja nabung biar cepet gitu, kayak gitu awalnya. Bisa segampang itu ke Jepang? Enggak kan? Nggak, butuh waktu 1 tahun nggak salah dulu, waktu 1 tahun buat bisa kerja di Jepang. Apalagi kan aku kan dasarnya tuh nggak begitu kaya dan nggak ini kayak cukup banget gitu loh. Pernah jadi orang miskin banget juga soalnya. Nah, jadinya kayak buat kerja tuh susah dulunya. Makanya jalan pintas tercepat itu luar negeri. Nentuin mau ke Jepang nih gitu. Terus gimana tuh caranya? Tahap-tahapnya? Dulu tuh ngapain ya aku ya? Kayak ikut tes bahasa Jepang pertama, kayak sekolah bahasa Jepang itu loh. Sekolah bahasa. Oh, oke. Boleh kesel dulu nggak lihat Iya. ya di sana? Mik, kenapa sih Mik tiba-tiba? Apa sih? Emang ada apa? Gimana? Kenapa sih? Kita jadi gagal fokus kan? Fokus Iya. kita lagi borong itu ambil makanan itu loh. Ikan-ikannya. Yo. Ya nggak apa-apa, mungkin dia belum pernah lihat ikan di Jepang. Iya, sampai mana Tadi tadi? lanjut sampai mana? Tadi gini, jadi kan aku mau ke Jepang dulu, mau kerja gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu jalannya, akhirnya tanyalah ke guru-gurunya dulu itu. Akhirnya dikasih tahu buat ke Jepang tuh caranya kayak gini loh gitu. Akhirnya ikutlah. Apa dulu yang dari pertama itu aku kayak namanya IM Japan dulu. Apa? IM Japan. IM Japan. Pertamanya dulu tahun 2014 aku daftarnya itu. Nah itu kayak ada tes dari 1000 orang itu yang lolos paling cuman kayak 100 kayak gitu loh. Dan itu kayak tesnya lama, itu ada kemungkinan nggak berangkat juga. Jadi kayak tes apa itu ya pertama ya kayak apa ya lari dan sebagainya, matematika dan sebagainya lolos. Itu dibuka seluruh badan, dari sela-sela badan itu dicek semua ada penyakit apa enggaknya gitu. Oh, kalau sakit itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Baru bisa lolos itu, habis itu kayak ada tes bahasa Jepang, terus banyak banget panjang selama setahun baru bisa ke Jepang. Itu terus tes bahasa Jepang, Mas Hoho kan belum pernah belajar bahasa Jepang tuh. Belajar di sekolah dulu, sekolah di Gakuh dulu belajar bahasa Jepang tuh selama 4 bulanan nggak salah. Jadi Mas Hoho masuk
sekolah bahasa Jepang dulu. Tapi itu masih dasar. sendiri. Aku sama temanku di LPK gitu belajar itu 4 bulanan gitu. Tapi ya susah banget sih, cuman belajar dari hiragana, katakana. Emang belajar tujuannya buat ikut tes itu. Dan Baru itu aku mulai. masih belum tertarik sama Jepang-Jepangan gitu. Oh, soalnya kan kebanyakan yang datang ke Jepang kan orang yang udah tahu Wibu-wibu Jepang, gitu iya, kan? yang suka Jepang. Berarti Mas Ho bukan Enggak. termasuk yang wibu atau suka Enggak, Jepang? taunya cuman sekali. Doraemon sama Naruto. Itu aja dari RCTI kan dulu. Oh iya, iya. Tapi setelah sampai Jepang baru kayak suka kayak gitu. Itu tahun zaman pertama dulu, baru sekarang lagi habis apa ya? Di sini apa yang dari yang Jepang itu aku kontraknya selesai baru kayak kerja yang sekarang gitu. Oh, jadi sempat ganti kerjaan? Kerjanya sama, cuman kayak istilahnya apa ya? Dulu kan dari yang Jepang, terus sekarang tuh aku udah sendiri sama perusahaan sendiri, udah jadi apa karyawannya perusahaan sendiri gitu. Oh, Dulu kayak masih ada orang ketiganya kan, sekarang enggak. oke. Kerjanya apa tuh pas awal-awal ke Jepang itu? Aku apa nih ya di pabrik kayak apa ya? Kerjain apa tuh ya juga? Kayak apa namanya kayak besi-besi gitu, Besi-besi? nekuk besi pakai mesin gitu. Oh, Tapi habis itu selesai, itu baru selesai terus udah. emang nggak kepikiran buat pulang ke Indonesia? Aku kan tiap tahun balik. Tiap tahun tuh punya kesempatan buat balik ke Indonesia. Alhamdulillahnya tuh dari perusahaan tuh ngasih kesempatan buat wawancara ke Indonesia gitu. Oh, dari kerjanya tiap tahun? Iya, dari kerjaan itu ke Indonesia, wawancara orang baru ke sini lagi. Dan sekarang tuh udah di perusahaan tuh 15-an orang. Berarti sekarang Orang kerjaannya berhubungan sama Indonesia ya? Iya, ada karena orang Indonesianya banyak di tempat aku. Tuh, jadi rame banget anak Indonesia di perusahaan sekarang. Dulu cuma 6 orang. Iya, terus sekarang jadi 15. Dari dulu di Fukuoka? Iya, di Fukuoka nggak pernah pindah perusahaan sama sekali. Selama 9 tahun? Iya, di sini terus. Kalau si Fukuoka. Tanoshi? Kenapa nggak di Fukuoka aja, Erika? Lebih enak kan Fukuoka loh. Keluarga aku kan di Adem. Tokyo. Adem sekali, weh. Adem emang. Keluarga aku di Seger. Tokyo. Aku juga kerja nanti di Tokyo jadi Di sini juga ada teman di sini. teman ada di sini. Tapi kan ya nggak apa-apa lah. Stay-nya di Tokyo, nanti kesininya berapa bulan sekali gitu, nyamperin kalian. Kan nanti kalian yang kangen aku kan kalau aku. Bilang hai dong. Nggak bisa. Hai hai gitu. Hai hai. Terus sekarang Erika sendiri kan orang Indonesia apa orang Jepang? Orang Indonesia. Orang Indonesia ya. Kok nanya? Iya, kan half. Iya. Iya ya, kadang-kadang. Karena half itu bingung, kamu orang Indonesia bareng Jepang pada akhirnya, ya walaupun Oh. tetap half ya half gitu. Sebenarnya iya, kalau ditanya orang Indonesia apa orang Jepang ya Bingung kan? dua-duanya. Dua-duanya soalnya. Cuman kalau warga negara itu Indonesia. Soyu koto desu ne. Tapi jiwa aku sebenarnya dua-duanya sih. Nggak lebih kuat Indonesia atau lebih kuat Jepang tuh nggak ada benar-benar di tengah. Terus kamu sendiri mau di Jepang sampai kapan? Kayak mau balik ini? Nggak, aku di Jepang terus selama keluarga aku di sini. Kamu selama di Jepang sendiri ketemu orang Indonesia banyak nggak? Banyak lah, sekolahnya sekolah Indonesia. Aku dari Iya. dulu bergaul sama orang Indonesia terus. Kalau orang yang kuliah bahasa Jepangnya keren-keren ya orang Indonesia ya. Kayak apa ya? Istilahnya ke bahasa Jepangnya itu kayak futsu banget gitu kan. Kalau orang yang kerja itu biasanya kan mereka datang kayak belajarnya masih kayak hiragana katakana doang gitu kan. Bahasanya nggak begitu lancar banget. Tapi kalau yang kayak daigaku gitu kan banyak yang pinter. Soalnya kebanyakan yang emang Tiap udah hari. bisa bahasa Jepang gak sih? Iya. Biasanya sekolah bahasa Jepang dulu, baru masuk daigaku gitu. Kalau kerja langsung masuk kerja. Oh iya juga ya. Iya. Mereka kan Nihongo Gaku dulu baru pindah ke kerjaan gitu Iya, ya. kecuali mereka kuliahnya emang pakai yang program bahasa Inggris itu mungkin nggak terlalu jago bahasa Jepangnya. Tapi teman-teman aku yang jago banget itu pada sekolah bahasa dulu. Tapi mereka perjuangan juga sih, ada yang kuliah 4 tahun nih teman aku. Tahun pertama datang ke Jepang itu belum punya N5. Tapi sekarang udah mau lulus itu udah punya N1. Gila. Gila ya? Itu keren banget. N1 kan susah. Aku kanji itu susah, nggak bisa baca kanji. Oh iya. Nah, tapi sekarang kayak kerjaan juga kayak kan aku kerjaan sekarang edit video juga di perusahaan. Jadi kayak harus tahu kanji, makanya Iya, iya. nulis kanji gitu. Jadi ya kayak bisa nggak bisa sekarang aku belajar kanji juga. Jadi kayak walaupun ya udahlah belajar kanji gitu. Sekarang juga belajar. Tiap hari baca kanji berusaha tapi masih kayak Iya ya. udah Emang susah orang banget. Jepang sendiri aja masih susah aku baca kanji. Aku juga kadang masih bingung.
Kalau baca doang masih kayak ada lah dikit-dikit gitu, cuman kalau nulis nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Nulis bisa? Enggak. Udah lama nggak pegang pensil aku. Kayak gini, ya ini dari mana gitu. Nulis alfabet aja sekarang kayaknya udah geter-geter. Udahlah semuanya dipakai hiragana sama Gini, katakana. kalau ketik gitu. Terus pas awal ke Jepang itu ada nggak sih kayak culture shock yang ngerasa Kalau beda banget sama Indonesia? sebenarnya ya banyak banget sih, karena budayanya kan bedanya banget kan. Kayak kita apa ya, masuk rumah aja beda, ke orang Jepang kan beda. Terus kita kayak ketemu orang kayak sumimasen, mas kayak gitu. Jadi kayak kebudayaan gitu yang aku kayak kaget banget sih. Aku harus ngapain ini gitu, kayak jadinya kayak ketemu sama orang tuh ngomongnya agak susah. Kayak cara nanggepin yang bener gitu loh. Oh, Jadi beda sama di Indonesia kan kayak kita, oh ya mas kan bisa gitu. iya. Tapi di Jepang kan nggak harus jaga jarak terus kan? kayak gitu, nggak salaman Ya. juga kan. Iya, nggak salaman ya kalau kenalan. Cuman gini doang. Iya, jadi kayak serba itu. Dan apa kayak buang sampah sendiri kan, kalau di Indonesia kalau di tempat aku kan masih bakar. Aku orang desa soalnya, kayak dibakar sendiri gitu kan. Kalau di sini kan kita kayak udah ada kayak per minggu, udah ada yang bawa sampah ke itu, Iya, yang ke penting tempat kita pembuangan. pilah, Jadi ya. kayak gini tuh semuanya dipisah bener-bener secara detail gitu loh. Jadi itu kayak yang kaget pertama dulu sih. Tapi nyaman, semakin lama nyaman sih. Nggak ada yang bikin mas kayak kerasa beban atau berat gitu. Enggak, sekarang udah bener-bener seneng sih. Menurut aku seneng aja sih. Dan sekarang kan di Indonesia, orang di Jepang itu kan komunitas banyak sekarang kan. Iya, Orang iya. Indonesianya kan Iya ya. komunitas apa aja ada. Mau yang kayak komunitas anak pekerja ada, anak yang istilahnya komunitas anak daerah sini ada. Kamu tahu ada itu loh, komunitas anak Pantura ada. Apa Pantura itu? itu kayak jalanan gitu loh, orang Jawa yang tinggal di daerah Pantura. Hah, itu nama daerah di Jawa? Komunitas daerah itu. Pantura di Jepang? Ada. Terus ada komunitas fan bola itu kan banyak, kayak Viking, Persija, terus apalagi ya kayak PSIS Solo. Itu fans bolanya tuh mereka punya itunya sendiri-sendiri. Ada cabang Jepangnya? Ada kayak fans sendiri, dan mereka itu kalau kumpul banyak banget. Itu kayak udah ratusan pada punya komunitas sendiri. Dan aku sendiri juga punya komunitas AIK gitu sama teman-teman. Apa itu? Asosiasi Indonesia Kyushu, yang orang Indonesia yang tinggal di Kyushu gitu loh. Secara dan kita sering ngumpul bikin acara positif gitu. Banyak. Jadi kayak orang Indonesia di sini enak sih, karena udah ada tempatnya buat berteman gitu. Yang suka volley bisa volley. Jadi kayak benar-benar udah jadi rumah sendiri. Kalau cara nyarinya tuh gimana tuh nemu komunitasnya? Lebih ke media sosial sih. Oh, Kayak Instagram. Terus kayak orangnya biasanya kan orang datang ke Jepang itu mereka kan berteman sama ini, otomatis langsung kayak nyambung gitu loh. Iya. Jadinya kalau teman-teman kayak nge-follow aku, mungkin kan aku sering kayak nge-share gitu loh, komunitas ini ada loh, gitu biasanya mungkin bisa. Berarti teman-teman kalau misalnya ada rencana ke Jepang ya, rencana kerja di Jepang, kalau mau cari komunitas itu bisa cek di sosial medianya Mas Ho, terutama yang di Kyushu. Kalau misalnya mau ikut main futsal, main Iya. apa itu bisa lihat di sosmednya Mas Ho. Kadang aku juga itu kok aku pernah sering lihat itu loh, slip gaji teman-teman Indonesia. Hah? Karena gini kan, anak Indonesia tuh kadang bingung ini gajinya ini udah sesuai apa belum gitu kan. Mereka itu kayak curhat gitu kan, masih tahu slip gaji segini ini untuk kerja di sini aman nggak, ada yang ditipu nggak gitu. Aku sering lihat kayak gitu. Jadi kayak aku sama teman-teman kadang lihat itu kayak kalau kayak gini ini kayak perusahaan nggak baik ini gitu. Biasanya kita bisa kayak sharing gitu loh. Dan itu bener-bener privat, itu rahasia, nggak boleh dikasih tahu ke orang lain. Jadi yang tahu paling kayak cuma aku bersama teman satu orang yang kayak ngeliat gitu, kayak saling ngebantu gitu loh sama orang Indonesia. Kan nggak tahu orang Indonesia datang ke Jepang terus kerjanya kok gajinya cuma segini. Iya bisa aja. Mau nanya siapa gitu. Kan kita tahu potongan ini kita bisa cek gitu loh. Iya, kalau orang masih baru kan baca aja nggak bisa ya ini Iya, kanji-kanji yang penting apaan. tanda tangan kerja kan. Padahal nggak tahu, banyak yang ketipu, yang kabur juga banyak. Nggak tahu kan? Kabur Kemarin kemana? kabur, misalnya kayak kita punya kerjaan, terus kita udah tanda tangan kontrak di situ, ternyata baru beberapa bulan kabur dan visanya dia itu jadinya ilegal. Orang Indonesia itu yang kabur. Iya, kabur ke perusahaan lain tapi tanpa izin, dan perusahaan lain itu kayak ada brokernya yang dimana dia itu nggak punya hak untuk memperkerjakan orang itu, dan itu kayak nggak boleh sebenarnya. Itu ada itu.
dan itu benar-benar berbahaya. Jadi kayak harus hati-hati banget. Kan apa yang kabur itu kan kita kadang nggak tahu kan, karena orangnya kan di belakang. Jadi kayak nggak ditayang. Kemarin yang rame di media sosial juga ada sebenarnya. Gimana tuh dia Kabur. kasusnya? Jadi kayak misalnya dari LPK kan nyari kan. Cuman itu Belum juga ketemu. nggak ketemu, nggak mungkin ketemu kan. Jadi kaburnya itu kan nyari kerja yang lain dan mereka menghilangkan jejak itu. Tapi kadang yang salah juga LPK-nya kadang karena dicurhatin nih, aku di sini dipukul tapi nggak ada yang nolong dan sebagainya, dan ternyata LPK-nya nggak ngurus. Itu juga jadi masalah juga. Jadi serba kita nggak tahu yang benar yang salah, kita nggak tahu. Jadi mereka kabur, yang namanya kabur kan itu ilegal, itu juga nggak boleh dan itu benar-benar ada. Mau gimana pun sekarang orang yang kerja kan ada ribuan kan, pasti ada beberapa 1, 2, 3 orang yang istilahnya kayak gelap jadinya gitu kan. Jadi sisi gelapnya ada sih. Mas Ho sendiri pernah nggak ngalamin kayak diperlakukan semena-mena oleh orang Jepang ketika kerja? Kayak ada diskriminasi sebagai orang asing? Aku dulu sedikit kayak, bukan ke aku sih, tapi kayak ke teman aku gitu, lihat digoblok-goblokin gitu loh. Terus istilahnya di apa ya, kayak dihina gitu kan. Terus aku nggak suka, aku laporan dulu. Lapor ke siapa? Ke atasan langsung yang paling atas. Oh, terus dia Orangnya dipindah. Orang-orang yang ngegoblok-goblok itu dipindah. Oh, bagus juga ya. Jadi kayak langsung di itu, dan akhirnya kayak aku nggak maafin sama sekali. Berantem juga pernah. Oh. Ya namanya kerja kan nggak segampang ya kita pikirin kan. Kita nggak beda pendapat aja mungkin kan kita bisa repot kan. Nah itu berantem juga pernah. Berantemnya sama orang Jepang. Iya. Pakai bahasa Jepang. Iya. Kayak gimana? Coba contohin. Sakitin jangan ya. Iya nggak itu juga sih. Itu loh, kayak cuman berantem aja. Oh. Kayak apa? Kayak aku tetap keigo kalau marah. Iya, Kiko tetap sopan. Tetap sopan. Iya. Kenapa sih, Mik? Ya udah jangan diganggu. Aku kalau berantem mending keigo biar nggak lost control. Nggak keluar jawabannya. Jenengan tiang pundi? Apa itu artinya? Ya, kamu orang mana? Itu mah bukan ngajak kenalan itu. Nampak dong itu. Tapi kalau istilahnya orang Indonesia yang kerja di Jepang tuh apa ya, dilemanya tuh banyak. Ada yang nggak kuat karena pacaran LDR, terus akhirnya kayak kabur balik ke Indonesia tiba-tiba. Visanya kan jadinya diblokir, Iya. tiba-tiba ngilang gitu kan. Atau jadi orang kayak daftar pencarian orang DPO kan harus dideportasi juga. Kamu harus balik gitu kan, apa di penjara gitu kan, di imigrasi gitu kan. Hati-hati ya guys, urusan visa emang susah. Ribet, makanya visa itu penting banget di Jepang. Makanya kan banyak yang sekarang kan kayak closing aja tiap tahun sekali. Cepet ya. Setahun harus closing lagi, setahun closing lagi gitu. Tapi nyari kerjaan di Jepang sekarang gampang. Oh iya. Gampang banget. Kamu apa seandainya nih pakai visa atau Gino, terus kayak di kerjaan yang sekarang kok nggak nyaman itu bisa pindah. Di Jepang di dalam Jepang yang nggak usah. Yang penting kita punya ikut tes SSW namanya, sama setidaknya punya N4 apa gitu kan, udah langsung bisa pindah ke kerjaan. Punya izin pesan udah pindah. Aku nggak nyaman di kerjaan ini, pindah gitu. Enak nyari. ya? Nggak seperti dulu tahun 2015 nggak ada gitu. Makanya orang main kabur ya. Kalau pindah kerja juga susah gitu. Makanya daripada kabur, mending nyiapin apa itu ya, kayak data-data buat bisa pindah perusahaan dengan baik gitu. Kamu mau kerja di Indonesia apa Jepang? Kerja di Jepang. Ya? Udah keterima di perusahaan Jepang, nanti aku mulai kerja di sini. Apa nih tips, apa ya, kayak advice dari Mas Ho, nasihat gitu buat teman-teman yang mungkin lagi kepikiran buat kerja di Jepang? Mungkin apa ya, di Jepang itu nggak sesuai ekspektasi memang ya, nggak bisa langsung membuat kita kaya, tapi buat belajar, buat pengalaman itu penting banget. Di Jepang itu bagus banget. Dan ya kalau mau ke Jepang ya siapin mental sama belajar bahasa yang benar, karena bahasa Jepang penting banget untuk menunjang karir di Jepangnya gitu. Kalau kita cuma mau kerja-kerja doang dengan bahasa yang kayak biasa aja bisa, istilahnya kayak nggak bisa ngomong kayak cuma bisa hayo gozaimasu aja, kerja selama ada seniornya masih lancar aja. Cuman ya kehidupannya bakal monoton banget gitu. Kalau Ya. bisa bahasa Jepang, ke
kesempatan karir bisa naik. untuk berkarir di Jepang bisa lebih. Ha. Nice. Soalnya ya aku rasain sendiri kalau pas sekarang udah belajar bisa ada perubahan. Mas Ho sendiri ya udah ngalamin ya. Banyak. Ternyata selama bahasa Jepang kita semakin baik, di kerjaan juga kayak ilmu-ilmu yang kita dapat makin banyak. Oke, terima kasih. Satu lagi yang sekarang masih SMA, suatu saat kalau kalian bingung ke Jepang aja nggak apa-apa. Yang masih bingung terus nanti mau nyari kerjaan, mungkin Jepang bisa menjadi salah satu opsi buat mengubah hidup. Mantap. Mantap tuh. Pakai pu. Kan bahasa Jepang. Oh iya. Oke guys, kalau begitu sekian ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Hoho sudah mau diajak ngobrol-ngobrol berbincang-bincang tentang pekerjaan di Jepang. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman kalian, bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau kerja di Jepang. Kalau bingung bisa tanya-tanya ke Mas Hoho. Tapi Mas Hoho kan yang DM yang masuk banyak ya. Jadi kalau misalnya kalau bisa dilihat, aku buka. nanti mungkin bakal dibantu. Iya, sama Mas Hoho. insya Allah. Oke. Semoga sukses semuanya. Semoga sukses ya, Bermanfaat semangat, juga. Amin. semangat semuanya. Aku juga mulai April ini mulai kerja guys. Ayo kita semangat bareng-bareng. Oke guys, kalau begitu terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga subscribe Hoho Ardian. Oke. Itu juga. Apa? Enggak. Aku kalau lagi mau ngomong sama Mikia kayak agak marah. Gak boleh, nanti kita dimarahin. Iya. Nanti ditegur sama fansnya Mikia. Kan aku takut. Takut kan Mas Hoho? Soalnya lagi mode serius, Mik. Gak denger. Nggak denger ya, man. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Hai.